Seorang wanita ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri oleh sang suami saat hendak sahur. Setelah diselidiki pihak kepolisian cukup susah menggali kasus ini hingga akhirnya ketahuan ternyata pelakunya 3 tetangga lelaki tak bertanggung jawab di daerah mereka. Kejadian kasus yang aku bawakan kali ini terjadi di kota Gresik cukup mengagetkan karena ternyata pihak kepolisian pun dinilai cukup susah mengungkap kasus ini. Ada sebuah keluarga kecil di kota itu tepatnya di bulan Ramadan kejadian ini terjadi. Sang suami bernama Mahfud berusia 42 tahun sementara sang istri bernama Wadatun 28 tahun. Pernikahan mereka juga baru saja terjadi, bahkan mereka sudah punya anak satu putri berusia 2,5 tahun. Untuk kehidupan sehari-hari pasangan ini pun punya usaha di depan rumahnya. Dirinya punya BRI Link dan juga ternyata punya tempat pulsa yang punya banyak pelanggan di kawasan tersebut para tetangga di lingkungannya. Dikenal oleh para tetangga, pasangan ini pun pasangan yang akur, bahkan sang istri dikenal sebagai wanita yang ramah, punya banyak teman dan juga di lingkungan tersebut disukai para tetangga. Namun ada yang cukup mengejutkan mengagetkan, ternyata sang istri ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri di jam 5 pagi. Saat itu Mahfud ketiduran di ruang tamu dan merasa terlambat sahur, Mahfud pun langsung ke kamar membangunkan sang istri. Namun kaget melihat sang istri yang tertidur dengan bertimbah cairan merah. Begitu juga melihat sang anak ternyata ada lukanya. Panik Mahfud sendiri berteriak kepada tetangga dan juga meminta tolong kepada sang kakak yang rumahnya tak jauh. Mahfud mengabari tentang kondisi sang istri di rumah hingga tak lama. Para tetangga dan kakak Mahfud pun berdatangan ke rumah Mahfud. Melihat kondisi istri Mahfud nampaknya sudah tak bernyawa hingga akhirnya kejadian ini pun dilaporkan kepada Pak RT dan juga kepada pihak kepolisian. Tak menunggu waktu lama pihak kepolisian pun datang menyelidiki kasus ini. Namun pihak kepolisian kaget saat datang ke TKP, ternyata jasad sudah dipindahkan dan juga cairan merah sudah dibersihkan, membuat penyelidikan ini cukup susah. Pihak kepolisian menemukan sarung sajam dan di kamar berantakan, sepertinya memang ini perampokan mencari harta benda milik keluarga korban. Ada uang nasabah senilai 100 juta lebih hilang dan juga HP Mahmud hilang, ada kecurigaan perampokan, apalagi nampaknya pintu belakang dirusak seseorang. Petunjuk ini pun digunakan pihak kepolisian sebagai pegangan. Mahfud sang suami pun mengaku tak tahu apa-apa hingga akhirnya dirinya ke kamar menemukan sang istri sudah tak bernyawa. Bahkan di awal Mahfud sendiri mengira kalau sang istri melakukan bundir. Saat itu 10 saksi diperiksa, para tetangga dan juga keluarga korban. Banyak yang mencurigai pelakunya adalah suami korban sendiri. Namun setelah diselidiki pihak kepolisian, Mahfud suami dari korban memang tak ada hubungannya sama sekali dan dinyatakan tak bersalah. Saat kasus yang dicurigai perampokan ini belum terungkap, tiba-tiba seorang warga menemukan sesosok jasad lelaki yang ditemukan tak bernyawa. Warga tersebut langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian pun mengevakuasi jasad tersebut. Dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, ternyata penyebabnya lelaki tersebut menenggak cairan hingga tak bernyawa, entah bundir atau ada seseorang yang melakukannya. Ternyata setelah diselidiki jasad tersebut adalah Sabikul, saksi yang ditanyai pihak kepolisian terkait permasalahan bos BRI Link. Pihak kepolisian pun makin gencar menyelidiki kasus ini, hingga dengan kerja kerasnya menemukan satu pelaku, seorang lelaki bernama Asropin 40 tahun yang juga ternyata tetangga korban. Diamankan di rumah temannya di Jombang, Asropin pun langsung dibawa ke Polres Gresik. Ternyata dalam pengakuannya Asropin tak sendiri, dirinya dengan 2 orang lainnya. Ada lelaki bernama Hamid dan juga ternyata Sabikul yang ditemukan sudah tak bernyawa. Mereka bertiga adalah tetangga dari korban. Mereka membagi tugas di malam itu. Motifnya Asropin pun mengakui kepada pihak kepolisian memang berencana merampok keluarga dari korban. Kasus ini pun diotaki oleh Hamid yang mengungkapkan kalau keluarga mereka punya banyak uang hingga akhirnya target perampokan pun kepada keluarga Mahmud. Ketiganya membagi tugas. Saat itu pun Asropin membuka pintu dengan linggis membawa HP Mahfud. Sementara Sabikul membawa tali untuk siap-siap mengikat para korban. Mereka bertiga pun melakukan aksinya, menghabisi istri dari Mahfud, mengambil harta benda senilai 100 juta lebih, dan tak hanya itu mereka pun mengambil HP Mahfud. Sementara mereka tak melakukan apa-apa kepada Mahmud yang terlihat kecapean tertidur di depan ruang tamu. Uang yang dipakai mereka pun ternyata dibagi 3 dan dipakai poya-poya, namun ternyata sisanya dibawa Hamid, dibawa kabur oleh Hamid yang belum diamankan dan menjadi DPO hingga kini. Keluarga dari korban pun tak menyangka pelakunya adalah ketiga tetangga korban yang ternyata memang tak bertanggung jawab dan kerap berulah di lingkungan mereka. Kini kasus ini pun semua sudah terbongkar. Suami dari korban Mahfud
memang tak terlibat dan tak tahu apa-apa, bahkan dirinya pun kehilangan istri untuk selamanya. Kesedihannya pun tak bisa ditutupi lagi. Hanya satu orang yang diamankan bernama Asrofin 40 tahun. Asrofin pun dijerat dengan vonis 15 tahun penjara.